Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Cucun Sunaingsi MPD. Pada kali ini kami akan membahas mengenai proses kebijakan pendidikan. Sebelum memulai pemaparan materi pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya di kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Andra Purnamasari Sugandi dengan NIM 2304549. Lalu rekan saya Fahira Ajhara dengan NIM 2309884. Lalu Nagita Carolina dengan NIM 2304529 dan Nuja Piranti dengan NIM 2305630. Adapun isi pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, konsep proses kebijakan pendidikan, dan yang kedua, model proses pembuatan kebijakan pendidikan. Baik, selanjutnya langsung saja masuk ke pemaparan materi. Konsep proses kebijakan pendidikan, yaitu serangkaian tahapan yang sistematis untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan merevisi kebijakan pendidikan. Dalam proses analisis kebijakan pendidikan, terdapat proses yang harus dilaksanakan oleh pembuat kebijakan. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan, serta melahirkan kebijakan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Berikut beberapa tahapan proses kebijakan pendidikan menurut Keban tahun 2015. Yang pertama, tahap inisiasi dimulai ketika masalah potensial muncul di mana berbagai solusi, pengurangan beban, atau cara meringankan dampaknya dipertimbangkan secara tentatif. Perumusan masalah mungkin belum tepat, namun yang penting adalah menilai perlunya pemikiran lebih lanjut mengingat keterbatasan sumber daya seperti tenaga, waktu, dan pikiran. Fase ini juga meliputi kegiatan inovatif untuk mengkonseptualisasi masalah secara kasar, mengumpulkan informasi awal, dan menjajaki pilihan kebijakan yang paling tepat. Tahapan yang kedua yaitu tahap estimasi yang melibatkan perhitungan resiko, biaya, dan keuntungan dari alternatif solusi. Analisis ilmiah, empiris, dan proyektif dilakukan untuk memprediksi konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan dengan penekanan pada penilaian keluaran yang diharapkan melalui pendekatan teknis. Namun, penilaian kebenaran normatif seringkali terbatas karena keterbatasan alat dan metode yang tersedia. Tahap ketiga yaitu tahap seleksi yang menandai pengambilan keputusan final atas pilihan kebijakan berdasarkan analisis masalah dan alternatif solusi. Keputusan jangan didasarkan semata pada perhitungan teknis, melainkan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kepentingan pihak-pihak yang terlibat dengan tujuan dan ideologi berbeda. Bahkan pilihan untuk tidak mengambil keputusan pun merupakan suatu keputusan. Tahapan yang keempat yaitu tahap implementasi. Implementasi merupakan kesempatan pertama yang memvalidasikan alternatif yang dipilih dengan realitas. Sebelum tahap ini, semua keputusan masih berupa harapan, gagasan, dan analisis. Namun, dalam proses implementasi, keputusan tersebut diwujudkan secara nyata, sekaligus memberikan umpan balik kepada pembuat kebijakan. Tahapan yang kelima yaitu tahap evaluasi. Evaluasi pada dasarnya bersifat retrospektif. Pada tahap inisiasi dan estimasi, kegiatan lebih bersifat antisipatif, sementara pada tahap seleksi berfokus pada kondisi saat ini. Implementasi menjadi momen untuk mengubah sesuatu yang bersifat potensial menjadi kenyataan, sedangkan evaluasi bertugas mengidentifikasi perbedaannya. Evaluasi bertujuan menjawab pertanyaan seperti kebijakan mana yang berhasil atau gagal, bagaimana kinerja dapat diukur, serta kriteria apa yang digunakan dalam pengukuran tersebut. Tahapan yang keenam yaitu tahap terminasi. Terminasi berkaitan dengan penyesuaian kebijakan yang tidak efektif, tidak relevan, berlebihan, atau sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Tahap ini belum banyak dibahas secara ilmiah. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai model perumusan kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu ada model kelembagaan. Model kelembagaan ini berprinsip bahwa pemerintah adalah penanggung jawab dalam pembuatan kebijakan. Setiap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah merupakan kebijakan publik. Model kelembagaan ini didasari oleh fungsi kelembagaan dari setiap sektor pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Pemberian kebijakan oleh pemerintah dicirikan dengan lembaga negara memberikan legitimasi, kebijakan negara bersifat universal, dan kebijakan tersebut dapat dimonopoli dan dipaksakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Hal ini selaras dengan pendapat yang menyatakan bahwa model kelembagaan digunakan pemerintah dalam merumuskan kebijakan.
Oleh karena itu, model ini dapat diterapkan dalam perumusan kebijakan pendidikan di sektor pemerintahan. Selanjutnya yaitu model sistem. Model sistem dikembangkan oleh Paine dan Naumes yang menggambarkan kejadian nyata dalam pembuatan kebijakan. Model ini bersifat deskriptif dan menekankan peran pembuat kebijakan dalam perancangan dan koordinasi pemecahan masalah. Model ini mengasumsikan adanya interaksi dinamis antara pembuat kebijakan dan lingkungan, dengan kebijakan politik sebagai masukan dan respon terhadap tuntutan sebagai luaran. Kelebihannya adalah memiliki input dan proses yang jelas, sedangkan kelemahannya adalah membutuhkan waktu lama untuk menghasilkan kebijakan. Lalu ada model penyelidikan campuran. Model penyelidikan campuran mengkombinasikan pendekatan rasional dan inkremental. Model ini digunakan dalam kebijakan pendidikan untuk pengambilan keputusan yang fleksibel. Kelebihannya adalah mampu melihat dari dua sisi dalam perumusan kebijakan, sedangkan kelemahannya adalah hanya berfokus pada beberapa daerah sehingga banyak daerah luput dari perhatian. Lalu ada model proses. Model proses menganggap kebijakan sebagai serangkaian tahapan yang meliputi identifikasi masalah, penyusunan agenda, perumusan, pengesahan, penerapan, dan evaluasi kebijakan. Dalam kebijakan pendidikan, model ini memastikan setiap tahapan diikuti secara sistematis. Kelebihannya adalah menghasilkan kebijakan yang fokus pada kebutuhan rakyat, sedangkan kelemahannya adalah membutuhkan waktu lama hingga kebijakan dapat disahkan. Yang kelima ada model teori elit. Model teori elit berasumsi bahwa masyarakat terdiri dari kelompok elit penguasa dan massa tanpa kekuasaan. Model ini menekankan bahwa kebijakan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan elit daripada aspirasi masyarakat. Kelebihannya adalah kebijakan dapat dibuat dengan cepat berdasarkan teori dan konsep pakar. Sedangkan kelemahannya adalah masyarakat tidak terlibat dalam proses perumusan kebijakan dan hanya menerima hasilnya. Nah, yang keenam ada model rasional. Model rasional dalam kebijakan berfokus pada pencapaian manfaat sosial maksimum dengan pendekatan ilmiah dan efisien. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa setiap masalah dapat diselesaikan dengan metode rasional. Namun, pada praktiknya, keputusan ini yang diambil seringkali lebih menyesuaikan dengan kriteria pembuat kebijakan daripada kepentingan masyarakat secara luas. Dalam model ini, kelebihannya adalah kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga lebih relevan dan terarah. Namun, kelemahannya terletak pada keterbatasan intelektual pembuat kebijakan yang dapat mempengaruhi efektivitas serta objektivitas keputusan yang diambil. Yang ketujuh, ada model inkrementalis. Model inkrementalis merupakan kritik terhadap model rasional karena pembuat kebijakan menghadapi keterbatasan waktu, intelektual, dan biaya. Model ini disesuaikan dengan realitas demokrasi dan pluralitas untuk mengurangi risiko kebijakan. Secara umum, model ini kurang tepat dalam perumusan kebijakan yang bersifat kontinu, seperti dalam pendidikan, karena tidak melalui proses analisis mendalam. Kelebihannya adalah kebijakan dapat dibuat oleh cepat dan tanpa pertimbangan banyak alternatif, namun kelemahannya adalah hanya efektif untuk masalah rutin. Yang kedelapan ada model analisis kebijakan. Model analisis kebijakan adalah pendekatan dalam merumuskan kebijakan melalui argumentasi dan metode inquiry dalam ilmu sosial terapan. Analisis ini membantu memahami dan menyelesaikan masalah kebijakan secara sistematis. Model ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada prospektif, sebelum kebijakan diterapkan. Ada retrospektif, atau setelah kebijakan diterapkan. Dan ada integratif, atau gabungan dari keduanya. Dalam kebijakan pendidikan, analisis menyeluruh sebelum dan sesudah implementasi itu sangat diperlukan. Kelebihan model ini adalah kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun kelemahannya adalah kebutuhan biaya dan tenaga yang lebih besar.
Nah, yang terakhir ada model implementasi kebijakan publik. Model implementasi kebijakan publik mencakup dua pendekatan. Yang pertama ada kontrol dan komando, top and down, serta pasar atau bottom up. Pendekatan ini menghubungkan kebijakan dengan hasil yang dicapai. Pendekatan top and down berasal dari pemerintah pusat, sedangkan bottom up lebih rasional dan berbasis masyarakat. Model ini melihat kebijakan sebagai proses perubahan politik dan sosial untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Oleh karena itu, penerapannya dalam pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Dari hasil pemaparan dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep proses kebijakan pendidikan adalah serangkaian tahapan yang sistematis untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan merevisi kebijakan pendidikan. Dalam proses analisis kebijakan pendidikan, terdapat proses yang harus dilaksanakan oleh pembuat kebijakan. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan. Adapun proses analisis kebijakan tersebut adalah inisiasi, estimasi, seleksi, implementasi, evaluasi, dan terminasi. Selain itu, juga terdapat model proses pembuatan kebijakan pendidikan, yaitu model kelembagaan, model sistem, model penyelidikan campuran, model proses, model teori elit, model rasional, model inkrementalis, model analisis kebijakan pendidikan, dan model pendekatan implementasi kebijakan publik. Mungkin cukup sekian pemaparan materi oleh kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memperhatikan pemaparan materi pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.